Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua mata kuliah metodologi pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini saya membahas hasil revisi dari makalah yang dikirimkan oleh sehingga menurunkan mungkin kurang dari 20%, namun ada beberapa masukan nanti yang bisa diperbaiki setelah melakukan presentasi di pertemuan. Yang pertama yaitu perlunya perbaikan dalam data penulisan. Nah, ini digunakan pedoman yang pertama, font yang digunakan harus dipastikan adalah Times New Roman. Ini tidak hanya untuk kelompok 1 tapi juga kelompok yang lainnya dengan ukuran 12, kemudian spasinya 1,5, before dan afternya itu 0, kemudian margin itu kanannya 4, kemudian kirinya 3, atas bawah 3. Kemudian latar belakang ini perlu mendeskripsikan tentang pentingnya pembelajaran siswa yang dibahas. Untuk deskripsi lebih lanjutnya nanti kita bahas satu-satu, dan yang ketiga ini adalah mengenai pembahasan harus disesuaikan dengan rumusan permasalahan dan menjawab rumusan tersebut. Yang pertama adalah latar belakang, sesuai tadi yang dijelaskan di bagian ini, bahwa di latar belakang itu perlu adanya, tidak perlu dibentuk poin seperti ini. Nantinya ini diuraikan secara lebih rinci ya dalam bentuk paragraf. Jadi hanya tidak ada poin-poin seperti ini, nanti diuraikan dalam bentuk paragraf. Dimulai dari pentingnya pembelajaran dalam pendidikan, ini sepertinya saya membuka lewat aplikasi ini tidak muncul komenannya, buka dengan menggunakan aplikasi yang lain. Sebentar, saya stop dulu screen sharingnya. Dilakukan pembahasan penelitian atau misalkan judul yang dibahas dalam makalah. Ini bisa diawali dengan paragraf pertama yang diisi tentang pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan. Kenapa pembelajaran itu penting? Misalkan kita melihat bahwa dalam pembelajaran itu ada interaksi antara guru dan siswa. Interaksi itu dibahas, kemudian peran pembelajaran juga dalam peningkatan mutu. Kemudian implementasinya dalam pelajaran sekolah dasar seperti apa? Ini datanya bisa diambil dari beberapa artikel atau jurnal ilmiah. Kemudian dikemukakan juga hasil penelitian tentang Jigsaw. Maka misalkan diuraikan itu tentang pembelajaran kooperatif seperti apa, macam-macamnya apa, kemudian kenapa Jigsaw ini menarik untuk dibahas pada kelompok 1, apa kelebihan Jigsaw itu. Nah, itu dikatakan sehingga nanti akan merujuk pada satu kesimpulan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan Jigsaw ini penting untuk dibahas berdasarkan uraian tadi. Nah, itu adalah fungsi dari isi latar belakang.
baik dalam pembuatan makalah, penyusunan skripsi, penyusunan artikel, ataupun yang lainnya. Kemudian rumusan masalah ini perlu disesuaikan dengan latar belakang, karena di latar belakang kita mengerucut bahwa pentingnya pembelajaran tentang jigsaw. Kemudian di rumusan masalah itu harus memuat apa-apa saja poin-poin yang akan dipecahkan dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah pengertian, ini saya rasa tidak ada masalah. Kemudian tentang karakteristik pembelajaran jigsaw, kemudian bagaimana contoh melakukannya, kemudian bagaimana pilihan metodenya, dan penggatan pembelajaran jigsaw. Ini dalam pembuatan makalah ini saya mulai dari strukturnya ya. Untuk jigsawnya nanti kita bahas terakhir. Saya bahas dulu tentang struktur dari pembuatan makalah yang nanti secara umum akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, ini untuk kalimat pertama, paragraf pertama ini dilakukan selalu diawali dengan huruf kapital. Terdapat ini masih menggunakan huruf harusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian agak kurang tepat juga dalam awal kalimat, apalagi di paragraf pertama itu menyatakan tidak langsung menyatakan apa namanya di sini terdapat kelompok asal dan kelompok ahli yang dijelaskan pada modul pembelajaran komparatif jigsaw ini. Kayaknya agak kurang tepat jika pembahasan di awal mengarah pada kalimat tersebut. Mungkin disajikan dulu pembelajaran itu seperti apa, kemudian interaksi guru dan siswa itu seperti apa, kemudian masuk ke pembelajaran jigsaw itu sendiri, masuk ke pembelajaran kooperatif dulu, kemudian jenis-jenis pembelajaran kooperatif, dan kemudian kenapa jigsaw dipilih. Kalau misalkan di latar belakang ini sudah diuraikan, nah karena di latar belakang itu hanya berisi tentang ulasan saja, nanti rinciannya ini disajikan dalam bab 2. Nah, kemudian untuk paragraf ini, penulisan paragraf ini digunakan rata kiri rata kanan supaya lebih enak membacanya. Kemudian spasi tadi ya 1,5. Ini kemudian setelah paragraf ini disebutkan bahwa kelompok ahli dan ada kelompok ahli dan kelompok asal dalam pembelajaran tipe jigsaw. Nanti dijelaskan kenapa dalam satu kelompok itu, khususnya kelompok asal, itu perlu ada latar belakang siswa yang berbeda. Nah, itu akan ditetapkan setelah paragraf. Kemudian ini masukan yang hindari penggunaan dalam awal kalimat. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah dalam satu paragraf itu biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kalimat. Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini ini hanya satu kalimat saja. Nah, kemudian bersama ini huruf kapital seharusnya jika berada di dalam tengah kalimat, maka bersama di sini B-nya huruf kecil, kecuali untuk jigsaw karena ini adalah nama orang, mungkin tepat ketika kita menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya ini, telah dijelaskan bahwasanya pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok atau kata lain adalah kelompok kecil. Ini agak kurang sulit untuk dipahami. Kalimat ini silakan diperbaiki lagi bentuknya, apa yang dibicarakan pada ini. Kalau misalkan di sini pembelajaran secara tim, berarti fungsi dari kelompok itu apa? Kemudian untuk ini manajemen kooperatif yang terdiri dari fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini diuraikan dalam bentuk paragraf, kemudian sama ya, ke bawah itu sama rata kiri rata kanan. Kemudian kemampuan untuk bekerja sama. Ini masukan dari saya. Untuk poin ini, kemudian alasan kenapa bergantung pada kerjasama kelompok. Artinya kenapa menjadi titik tolak keberhasilan dari pembelajaran jigsaw. Yang keempat adalah keterampilan bekerja sama. Ini ada salah penulisan saja, kemudian contoh karakteristik ini bisa ditambahkan, tinggal diketik ulang saja. Kemudian yang lain juga salah dalam pengetikan. Kemudian untuk fase-fasenya
ini yang kurang dari apa yang telah disampaikan di sini adalah penggunaan kutipan dalam penulisannya, sehingga nanti bisa ditambahkan setiap kata-kata yang merujuk pada hasil tulisan orang lain itu ditambahkan kutipannya. Misalkan siapa ini penulisnya? Ahmad Yani, misalkan Yani 2021, Yani dalam kurung 2021. Nah, kalau misalkan tiga penulis seperti ini berarti Sarip Perkasu 2021 yang diambil nama terakhir. Nanti dalam penulisan daftar pustaka nama pertama dan nama kedua ini juga perlu dipelajari. Misalkan untuk nama yang 3 karakter, ini kan yang digunakan nanti nama terakhirnya. Nah ini udah tepat ya, Haraha ini nama terakhir kan. Misalkan RA-nya itu Nurdin Ali Haraha, misalkan Nurdin Ali Haraha. Maka yang ditulis di daftar pustaka itu Haraha, RA. Sedangkan yang ditulis di dalam kutipan itu cukup Haraha saja, tidak usah kayak nama terakhirnya saja. Begitupun dengan kutipan-kutipan dalam daftar pustaka yang lainnya selalu merujuk seperti itu. Kemudian langkah ini secara tidak ada masalah. Kemudian ini kutipannya ditambah saja referensi dan hasil penelitiannya nanti bentuknya seperti apa. Ini kan ngambil dari hasil artikel orang lain. Kutipannya ini kutipan tentang artikelnya dimasukkan. Selanjutnya tentang siklus. Sebenarnya untuk siklus sendiri, siklus bisa yang apa yang diambil. Selanjutnya revisi untuk lagi untuk ini disajikan dan itu tidak ada poin-poin seperti ini, tidak ada poin-poin seperti ini. Selanjutnya ya poin-poinnya disajikan itu dalam bentuk dan berisi nanti kesimpulan tentang pembelajaran visual itu seperti apa, perbedaan seperti apa, intinya deskripsi dari semua rumusan masalah yang diambil tadi. Kalau misalkan di awal tadi poin A-nya ada pengertiannya dari bisa merupakan kemudian dari bisa itu disusun sedemikian rupa sehingga antara paragraf satu dan paragraf itu nyambung dan menjawab semua rumusan masalah yang ada. Kemudian sekarang saya ingin masuk ke masih belum ke materi jigsaw-nya, masuk ke bagian kognitif. Kognitif itu penting dan penting ya sifatnya aplikasinya bagian ketika Anda menjadi seorang akademisi ada beberapa hal yang sangat menjadi tantangan dalam dunia penelitian atau dunia kognitif. Yang pertama adalah klasifikasi. Disebut dengan manipulasi. Jadi data yang jelek dibuat baik, atau data yang tidak ada dibuat baik. Itu disebut sebagai klasifikasi. Yang kedua adalah plagiarisme. Yang plagiarisme ini adalah yang kemudian yang kecurangan atau misalkan copy paste ya tanpa menggunakan kaidah ilmiah. Dan yang terakhir adalah fabrikasi data. Untuk saat ini kita akan membahas lebih lanjut tentang plagiarisme. Jadi saya ingin menerangkan tentang konsep plagiarisme pada mata kuliah apa, karena beberapa pertemuan sebelumnya saya sering mendapati makalah seperti ini, banyak sekali makalah di mana khusus itu copy paste dari nah, kemudian prinsip dari kerja kognitif itu dia akan menganalisis 2-3 susunan kata
yang ada di database. Misalnya ini warna ungu. Nanti kita bisa lihat ini samanya itu dengan apa. Nanti kita lihat yang ungu ya, repository usd.ac.id yang sama dengan itu. Kemudian apalagi ya, daftar yang warna biru, misalkan makalah model pembelajaran kooperatif di Jigsaw. Ini ada 8 yang sama, makalah nomor 8, ini warna biru, kita lihat warna biru. Ini sama dengan database-nya. Nah, repository winsustra.ac. Sorry ya, saya masih menggunakan report dari kelompok yang itu hasil laporannya. Tadi saya dapat laporan tingkat mediasinya sudah menurunkan menjadi 17%. Namun memang saya sengaja mencari yang lebih banyak tingkat mediasinya supaya kita bisa membahas lebih banyak tentang selanjutnya. Nah, itu sistem mediasinya. Jadi kemudian itu dia jumlah kata yang sama yang ada di depan database yang ada. Kemudian untuk apa poinnya apa yang harus kita perbaiki, kata-kata apa yang kita bisa adaptasi supaya tingkat signifikannya bisa turun. Nah, kalau misalkan kata komentar ini kan sudah kalaupun dia terdeteksi kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa ya. Cuman untuk misalkan masalah kayak gini, lebih syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Bisa diganti, ini bisa diparafrase ya kalau misalkan untuk ya kalimat ya warna ini mungkin ini masih bisa diparafrase. Parafrase itu adalah mengganti susunan kalimatnya. Nah, caranya adalah dengan mengubah, jadi mengubah kalimat yang aktif. Salah satu caranya mengubah kalimat aktifnya jadi kalimat pasif atau menggunakan sinonim. Misalkan, puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah. Nah, misalkan saya ganti, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME, misalkan disingkat ya, yang memberikan hidayah sehingga penyelesaian tugas makalah ini dapat diselesaikan dalam waktu. Ya, untuk yang mengikuti program studi ini supaya hal-hal yang sifatnya bisa disingkat itu lebih baik disingkat. Tapi di awal itu disebutkan dulu singkatnya misalkan studi dalam kurung program, sehingga di bawahnya Anda tidak usah menyebutkan program studi dalam kurung program ya, cukup menyebutkan karena orang tahu di atas sudah baca program studi itu adalah itu pun dengan singkatan-singkatannya. Kemudian yang paling untuk latar belakang pembelajaran ini tidak bisa diparafrase. Nah, ini mungkin masih bisa ya. Dengan kalimat yang lain ya, dapat memiliki rasa kepercayaan
kalau misalkan nanti udah selesai dalam satu siklus nanti bang buat yang saya selesaikan misalkan ada materi yang belum selesaikan yang kuning dan yang selesaikan membuat ungu cepat nanti expert group yang belum terselesaikan itu dipertemukan lagi dengan pembentuk yang dari kelompok yang lain. Misalkan nanti kalau misalkan empat yang belum terselesaikan nanti ada expert group warna merah, expert group warna coklat. Jadi diskusinya itu sebenarnya nanti dipresentasikan didiskusikan lagi. Nah, misalnya tentang tinggal yang warna coklat sama yang warna merah nanti masih sampai pada akhirnya semua